Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Kartika Dewi, NPM 1911100285 bersama rekan saya Dini Alfarisa. Di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah fikih yang akan membahas tentang kurban, akikah, dan khitan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurban. Pengertian kurban secara bahasa, kurban berasal dari kata al-udiyah yang diambil dari kata aduha yang bermakna permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan aduha yang selama ini kita kenal dengan nama sholat yang dilakukan pada saat terbitnya matahari. Adapun kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak berupa unta, sapi, kambing yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Dalam Asyihah Filuhah Al-Jauhari menerangkan berdasarkan etimologi, kurban berasal dari kata qarubu, yakrubu, kurban, kurbanan, dengan huruf qaf didomahkan, bermakna mendekat. Qarubu ilahi artinya mendekatkan diri kepadanya, seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna rahmatali qaribun minal muhsinin, yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Sedangkan secara terminologi, kurban bermakna menyembelih hewan-hewan tertentu dengan niat kurban atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada waktu tertentu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra yang artinya, semua hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih kurban. Hukum kurban menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharapkan dan dikukuhkan. Sunnah ada dua macam. Yang pertama, sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Lalu yang kedua adalah sunnah kifayah, yaitu dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih satu atau dua ekor kurban, untuk semua kurban yang ada di dalam rumah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan, jika anggota keluarga terbilang, maka kurban merupakan sunnah kifayah, artinya sunnah dari salah satu anggota keluarga yang rasyid atau memenuhi syarat untuk berkurban. Untuk mencukupi keluarga yang lainnya berdasarkan riwayat dari Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu anhu, kami menyembelih kurban satu kambing dengan seorang laki-laki menyembelih untuk dirinya sendiri dan anggota keluarganya. Dan jika tidak seperti itu, yakni jika tidak terbilang anggota keluarga atau berbilang, tapi kambingnya sama seperti bilangan anggota keluarga, maka menjadi sunnah ainiyah. Pendapat kedua menurut Imam Abu Hanafiyah adalah wajib bagi yang mampu. Selanjutnya, keutamaan kurban. Menyembelih kurban termasuk amalan solih yang paling utama. Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah anak Adam melakukan sesuatu amalan pada hari Idul Adha yang lebih dicintai Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Maka hendaknya kalian merasa senang. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dengan sanad yang hukum bergabung dalam satu kurban. Menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, jika seseorang mengorbankan satu sapi, yaitu bisa digunakan untuk 1-7 orang. Tetapi jika yang dikurbankan adalah kambing, maka hanya bisa untuk 1 orang saja. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik tidak boleh digabung kurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Jadi jika dalam mazhab Imam Malik, satu sapi hanya diperbolehkan untuk 1 orang saja dan satu kambing hanya diperbolehkan untuk 1 orang saja. Lalu makna sunnah kifayah dalam kurban. Sunnah kifayah adalah jika ada sebuah keluarga terdiri dari 6 orang dan kemudian salah satu dari mereka menyembelih satu kurban, maka karena sudah ada salah satu yang menyembelih, maka gugurlah tuntutan kesunahan bagi yang lainnya. Artinya ini bukan satu kambing untuk 6 orang, akan tetapi ini adalah satu kambing untuk 1 orang dan bagi yang lain telah gugur tuntutan kurbannya. Selanjutnya adalah syarat hewan yang bisa dikurbankan. Hadis dari Bara bin Azib, 4 macam hewan yang tidak diperbolehkan dijadikan hewan kurban, yaitu hewan yang tampak jelas butanya, hewan yang tampak sakit, lalu hewan tua yang tidak memiliki tulang sumsum. Hadis riwayat Homsyah, berdasarkan hadis ini maka haram baginya mengorbankan hewan yang cacat. Selanjutnya, waktu menyembelih kurban. Waktu menyembelih kurban diperkirakan dimulai dari
setelah terbitnya matahari di hari raya kurban, dan setelah selesai 2 rakaat salat hari raya Idul Adha, dan 2 khutbah ringan, mulai matahari terbit ditambah 2 rakaat ditambah 2 khutbah. Maka tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya, maka diperuntukkan untuk menunggu sampai orang-orang pulang sholat hari raya. Waktu menyembelih kurban berakhir saat terbenam matahari di hari ketiga, Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Sebaik-baik waktu menyembelih kurban adalah setelah sholat khutbah dan Idul Adha. Dari Bara bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia telah sempurna sesuai dengan kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, menyembelih di malam hari raya dan setelah hari tasyrik. Jika seorang panitia menyembelih hewan kurban sebelum tiba hari raya Idul Adha atau setelah selesai hari tasyrik, maka hewan yang disembelih tidak menjadi hewan kurban, melainkan menjadi sedekah biasa saja. Selanjutnya adalah syarat bagi orang yang berkurban. Yang pertama adalah seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, baligh. Keluar mani bagi anak laki-laki dan perempuan pada usia 9 tahun, keluar darah haid bagi anak perempuan di usia 9 tahun. Jika di usia tersebut mereka belum mengalami hal tersebut, maka ditunggu sampai umur 15 tahun, maka diperbolehkan untuk berkurban. Lalu selanjutnya berakal, maka orang gila tidak dituntut untuk berkurban, tetapi keluarganya disunahkan untuk mengorbankan menggunakan hartanya. Lalu lalu selanjutnya yaitu merdeka. Seorang budak tidak dituntut untuk melakukan kurban. Selanjutnya mampu. Di sini adalah punya kelebihan dari makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Selanjutnya itu Rasyid. Rasyid adalah orang yang tidak memiliki beban dalam hutang atau tidak sedang terlilit dalam hutang. Selanjutnya, macam-macam binatang yang bisa dijadikan untuk kurban. Yang pertama adalah unta yang telah berusia 5-6 tahun. Lalu sapi atau kerbau umumnya berusia 2 tahun ke atas. Selanjutnya kambing atau domba yang berusia 1-2 tahun. Nah, jika sebelum umur yang telah ditentukan, tetapi fisik hewan tersebut sudah termasuk dalam syarat kurban, maka diperbolehkan untuk digunakan sebagai kurban. Selanjutnya, cara membagi daging kurban. Daging kurban wajib dibagikan kepada fakir miskin, dan tidak harus semua fakir miskin. Jika kurbannya sunnah, maka tidak disyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin. Seberapapun bagian tersebut dan dianjurkan bisa dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk hidangan tamu, dan sepertiga lagi untuk fakir dan miskin. Selanjutnya, hukum menjual daging dan kulit binatang kurban. Menjual daging atau kulit kurban adalah haram sebelum dibagikan. Adapun daging kurban sudah dibagi dan diterima, maka bagi orang yang menerima daging tersebut boleh menjualnya dan juga menyimpannya. Begitu juga dengan kulitnya, tidak diperkenankan untuk dijual atau dijadikan upah bagi yang menyembelih. Akan tetapi bagi seorang tukang sembelih boleh menerima kulit dan daging kurban sebagai bagian haknya, tetapi tidak boleh daging dan kulit tersebut dijadikan upah. Selanjutnya, hukum hewan kurban sebagai upah yang menyembelih. Jumhur ulama mengatakan bahwa karena kambing kurban itu memang kambing yang sudah diniatkan untuk Allah SWT, maka tidak diperkenankan bagian dari binatang tersebut untuk dijadikan upah. Bagi yang menyembelih dan tidak boleh dijual dari seluruh anggota binatang tersebut termasuk kulit, kaki, dan kepala. Disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lafaznya yang sahih Muslim berbunyi, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk menyembelih unta dan disedekahkanlah daging dan kulit dan semuanya, dan tidak boleh memberi kepada yang menyembelih dari daging tersebut, maksudnya memberi sebagai upah. Akan tetapi hendaknya kita memberi upah dari diri kami sendiri, artinya upah yang menyembelih diambil dari orang yang berkurban atau yang lain yang jelas tidak boleh diambil dari binatang kurban. Menjual dari bagian dari daging kurban juga tidak diperbolehkan. Barang siapa menjual kulit binatang kurban, maka seperti dia tidak berkurban. Ada keringanan pendapat dari Imam Ahmad Hanbali
Dan sebagian mazhab Hanafi mengatakan boleh kulit atau bagian kambing kurban itu dijual, tetapi uang hasil dari penjualan itu tetap diutamakan untuk fakir miskin. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dini Alfarisa. Ini saya akan menjelaskan tentang akikah dan khitan. Akikah adalah salah satu bentuk rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Namun, dalam hal ini masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Muslim, sehingga para orang tua banyak yang belum mengakikahkan anaknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian atau pemahaman orang tua Muslim tentang ibadah akikah. Di dalam Islam, disunahkan kepada orang tua untuk mengakikahkan anaknya sebagai dasar dalam pendidikan sang anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akikah merupakan upacara yang dilakukan di dalam masyarakat Muslim dan sudah memasyarakat di kalangan umat Islam. Merupakan upacara-upacara yang dilakukan dengan menyembelih hewan akikah seperti kambing pada hari ke-7 setelah kelahiran sang bayi. Sebagai keyakinan dari kehidupan masyarakat Muslim, Tentunya upacara akikah bukan hanya semata-mata diadakan begitu saja, tetapi masyarakat Muslim meyakini bahwa akikah merupakan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dalam buku pentingnya Akikah menurut An-Nahwi Arifin dijelaskan bahwa akikah kepada sang anak diumpamakan sebagai seorang yang mendapatkan hadiah, namun harus menebusnya supaya hadiah itu menjadi hak milik seorang itu secara utuh. Hikmah disyariatkannya akikah. Yang pertama, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran sang anak dan keselamatan sang anak dari mulai dalam kandungan sampai lahir ke dunia. Yang kedua, diharapkan erat jalinan kasih sayang dan tumbuh dengan subur dengan rasa hormat kepada orang tua karena ia mengetahui bahwa kehadirannya disyukuri dengan menyembelih hewan akikah. Dan yang ketiga adalah dengan sama-sama menyantap daging akikah, diharapkan keluarga dan tetangga akan akur sehingga menumbuhkan sikap senasib dan seperjuangan. Adapun tradisi-tradisi unik yang mengikuti prosesi akikah seperti pemotongan rambut, pengolesan minyak, dan pengolesan bedak di kepala bayi itu adalah tradisi yang dibawa oleh masyarakat Muslim pada zaman jahiliyah, yaitu pemotongan hewan kurban lalu darahnya dioleskan ke kepala bayi. Tetapi setelah Rasulullah SAW datang, semua tradisi itu diganti oleh pengolesan minyak kepada kepala bayi. Upacara-upacara yang diadakan tersebut mempunyai makna tersendiri dan tentunya mempunyai keberkahannya. Salah satunya yaitu menggendong bayi dengan mengelilingi bayi dan membaca sholawat serta mengoleskan minyak ke kepala bayi. Selanjutnya adalah khitan. Di dalam ensiklopedia Islam, khatana berarti memotong atau mengerat. Menurut Ibnu Hajar, al-khitan adalah isim masdar dari khatana yang berarti memotong. Khat adalah memotong bagian khusus pada badan yang khusus pula. Kata memotong dalam pembahasan ini adalah mempunyai batasan-batasan tertentu. Maksudnya bahwa kata khitan merupakan memotong bagian kemaluan. Secara terminologis, khitan berarti memotong atau mengupas, membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasiul, khitan yaitu tempat pemotongan penis yang merupakan timbulnya konsekuensi hukum-hukum syara. Berdasarkan pengertian di atas, khitan adalah memotong sesuatu yang harus dipotong pada bagian kemaluan lelaki, yakni memotong bagian kulit atau kulup yang menutupi bagian ujung kelamin sehingga seutuhnya terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika membuang air kecil mudah dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian. Para ulama berpendapat tentang hukum khitan, tetapi dalam Islam sudah disyariatkan khitan. Banyak para ulama berpendapat, ada yang berpendapat bahwa khitan adalah wajib dan ada yang berpendapat bahwa khitan adalah sunnah. Al-Syafi'i mengatakan bahwa khitan adalah hukumnya wajib. Dengan alasan yang pertama, Nabi
Nabi diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim yang terdapat pada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 123 yang berisi salah satu diantaranya adalah khitan. Sekiranya khitan tidak wajib, mengapa orang yang dihitan membuka aurat yang diharamkan? Adapun beberapa hal yang menyebabkan khitan itu wajib adalah sebagai berikut. Yang pertama, khitan adalah perbuatan memotong sesuatu dari anggota badan. Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk dilakukan. Yang kedua, memotong anggota badan akan berakibat sakit. Maka, tidak diperkenankan untuk memotongnya kecuali dalam 3 hal. Demi kemaslahatan, atau karena hukuman, atau karena kewajiban. Maka, pemotongan anggota badan dalam hal ini disebut khitan adalah kewajiban. Khitan hukumnya wajib untuk membedakan antara non-muslim dan muslim. Ketika singa berperang melawan non-muslim, dapat dipastikan ia sebagai jenazah muslim ketika ia berkhitan. Kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam. Apabila dilihat dari kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan khitan sebagai sunnat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khitan adalah sunnah. Alasan bahwa hukum khitan itu adalah sunnah sebagai berikut. Yang pertama adanya hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, khitan itu adalah sunnah untuk laki-laki dan mukarramah untuk perempuan. Alasan yang kedua adalah adanya hadis masalah fitrah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5 macam, yaitu 1. Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa khitan adalah hukumnya sunnah sama seperti memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, dan lainnya. Dan alasan yang ketiga, khitan merupakan syiar Islam dan tidak semua syiar Islam itu wajib. Tata cara khitan. Yang pertama, untuk lelaki. Caranya dengan memotong kulub atau kulit yang menutupi bagian ujung zakar atau kepala zakar. Dan tata cara untuk perempuan adalah dengan memotong bagian kulit dalam lebih dan menutupi klitoris yang di atas vagina perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam. Waktu khitan. Sabda Rasulullah SAW, Rasulullah mengakikahkan untuk Al-Hasan dan Al-Husain serta menghitankannya pada hari ke-7 kelahiran. Sedangkan berdasarkan kedokteran, waktu yang sangat tepat untuk melaksanakan khitan adalah pada hari ke-3 sampai hari ke-7 kelahiran. Sebab jika bayi dihitan setelah dia lahir, maka akan meringankan rasa sakit pada bayi tersebut. Berikut ini adalah manfaat khitan. Yang pertama, khitan tidak akan berpengaruh kepada fungsi dan gairah seksual. Pada laki bahkan cenderung menambah kenikmatan sebab kelamin lebih bersih dan menjadikannya nyaman untuk berhubungan seksual. Yang kedua, khitan atau sunat akan mempengaruhi kesuburan pria karena kelamin menjadi lebih bersih dan menjadikan sperma yang keluar tidak terkontaminasi oleh kotoran apapun yang bisa menjadi penyakit dari sisa-sisa air kencing. Yang ketiga, khitan atau sunat memudahkan lelaki untuk mencucui atau membersihkan bagian intimnya sehingga kemaluannya akan lebih terjaga. Yang keempat, khitan atau sunat akan mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Yang kelima, khitan atau sunat bisa mengurangi infeksi seperti HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Yang keenam, khitan atau sunat juga bisa untuk pencegahan adanya masalah fungsi penis karena kulub pada penis yang tidak dikhitan biasanya susah ditarik ke atas atau biasa disebut dengan fimosis. Hal ini menyebabkan peradangan di kulub atau kepala penis. Selanjutnya, khitan atau sunat bisa menurunkan resiko kanker penis. Dan wanita yang sudah mempunyai pasangan pria yang sudah dihitan mempunyai resiko kecil untuk terkena kanker serviks. Dan yang terakhir, memberikan kenikmatan dan perasaan nyaman ketika berhubungan seksual. Sedangkan untuk wanita, khitan bisa untuk mengontrol syahwat seksual.